nih Audi mau ngedatengin warung makan yang lokasinya tuh ada di Bogor. Menu yang dijual tuh kebanyakan masakan khas Jawa jadul alias zaman dulu dan rasanya otentik banget. Cara masaknya pun juga masih tradisional banget nih sobat makan. Dan ada ciri khas tersendiri. Alas piringnya asli pakai daun jati yang ditanam sendiri. Dan menunya cukup beragam. Ada gudeg, sego babak, opor ayam, dan masih banyak lagi. Jadi langsung aja deh ikutin Audi. Ini rame-rame motor ada apa ini? Ada dangdutan apa gimana ini? Kok rame banget? Oh, lagi hajatan ini kayaknya ini. Oh, lagi hajatan ini nih. Sunatan massal kayaknya. Tapi kok pada ngadres sih sobat makan? Oh, ini ya ampun ini dia loh. Ini restoran masakan zaman dulu itu Pawon Kayu. Yaudah langsung aja yuk kita ngantri yuk. Emang dasar warga plus 62 ya, nggak bisa deh kalau nggak kepo sama yang viral-viral begini. Baru nyampe warungnya aja langsung disambut sama antrean yang nggak habis-habis gini. Syahrukan pergi bareng Adul. Yuk kita makan makanan jadul. Wow, di depan aku ini makanan jadul. Gimana nggak jadul? Lihat dong disajikannya aja nih di atas daun jati tuh. Terus lihat dong ini aku udah pesen menu yang super komplit. Ini adalah gudeg komplit. Aku juga pesen ini nih. Ini namanya sego babat Madura. Ini khas Madura tuh. Ada peyeknya, ada serundeng, ada babat, ada paru dan ada sambalnya. Aku minta ekstra tempe bacem dan tahu bacem juga. Ini ada krecek, ini ada paru, dan ini dong ada opor ayam. Nah kita makan dulu ya satu-satu ya. Aku mau coba nasinya dulu ya. Wow, coba makan. Ini nasinya tanpa ditambahin lauk apapun gitu ya. Ini udah ada aromanya kayak aromatik gitu. Nah sekarang aku mau uak-uak semuanya nih ya. Pakai gudegnya, pakai kreceknya. Pakai kikilnya dulu, kita coba nih ya. Nih, kita landingkan ke dalam mulut. Karena gudegnya pakai resep otentik asli Jogja, makanya semua rasanya tuh dominan manis dan gurih nih sobat makan. Kikilnya juga gak kalah enak nih. Ada irisan cabe, jadi tuh rasa pedas, gurih, dan cuinya dapet banget. Dan yang bikin gong, semua rasanya ada sedikit aroma smoky karena masaknya tuh masih pakai tradisional banget, yaitu pakai kayu bakar. Sekarang aku mau cobain kikilnya ya. Kikilnya nih, pakai telurnya. Habis itu pakai tempe bacemnya. Nih, sama tahu bacemnya juga. Kita jadikan satu. Lihat dong. Kita landingkan langsung. Waduh, ini sih udah gak perlu jauh-jauh sampai Jogja kalau cuma buat cobain menu gudeg otentik. Rasanya soalnya tuh manis, gurih, jadi pas dimakan tuh kayak kawin banget. Kikilnya gurih banget, lembut banget. Teksturnya tuh jadi hampir-hampir mirip sama krecek jadinya. Dan ini tuh gurih, asin, pedas. Jadi nggak melulu kita makan yang manis-manis semua dalam satu mangkok di gudeg ini. Tapi aku suka banget sama kreceknya. Karena kreceknya ini nggak manis sama sekali, malah condong ke pedas. Jadi ngebalance semua rasa gitu yang ada. Nih, aku mau tambahin kreceknya lagi ya. Aduh, super oily, super banyak bumbu, super medok ini bumbunya. Saking berani sama bumbu, telur kecapnya tuh jadi gurih banget, meresap sampai ke dalamnya. Ditambah sama bau-bau smoky khas bakaran kayunya. Aduh, nggak heran deh banyak warga setempat yang rela ngantri pagi-pagi buat cobain menu di sini.
Aku kasih telur, aku kasih krecek, aku kasih gudegnya, tempenya, dan pastinya kikilnya dong. Nih. Ini siap kita landingkan ke dalam mulut. Audi juga pesen opor ayam nih sobat makan. Aduh, aduh, aduh. Itu paha menggoda banget gak sih? Aku mau tambahin ini. Opor ayam. Nih ya opornya. Sayang. Tuh, pahanya gede-gede banget. Ini bumbunya benar-benar nempel. Tapi kita coba ya, ini kita harus membuktikan the moment of truth. Ini opor ayamnya enak apa enggak? Dagingnya lembut, no effort, gurih santannya berasa. Tipikal comforting food banget deh. Nah, sekarang ada satu menu khusus khas Jawa Timur yang gak kalah eksis nih di warung Pawon Kayu. Ada menu sego babat Madura. Isiannya ada peye udang, nasi putih hangat, dan ini nih bintang utamanya, babat atau paru yang digoreng kering dan gak lupa sambal bawang. Wah, ini enak banget ya ternyata. Gudeg dicampur opor ayam tuh nyambung-nyambung aja dan enak gitu. I like it so much. Nah, yang kedua nih yang bikin aku penasaran. Kita pindah dari Jogja ke Madura ya. Nah, ini adalah sego babat Madura. Ini ada peye udangnya. Ini nih yang khas di masakan Jawa Timur. Ada peye udang, kriuk-kriuk gurih dan rasanya itu cocok banget kalau disatuin sama sego babat yang ada serundengnya nih. Lauknya memang sederhana ya, cuma ada paru dan juga babat dan juga peye ya. Tapi ini aku jamin rasanya luar biasa. Coba ya kita cobain peyenya dulu. Se-crunchy apa peyenya? ASMR, coba ya. Ini peyenya, rasa udangnya ini benar-benar crispy banget, garing. Kita kasih sambal bawangnya ini, kita uak-uak, kita langsung cobain. Enak apa sih sego babat Maduranya ini, ya kan? Kita landingkan ke mulut. Wah, ini sih ya seporsi kebahagiaan numpuk jadi satu piring. Serundengnya itu tipikal yang basah, ada sedikit manis, ditambahin gorengan paru yang kenyal dan gak bau. Ketemu sama sambal bawang yang beneran pedas dan harum. Beuh, ini perut auto keroncongan nih. Ada yang manis dari serundeng, ada yang asin gurih dari si paru dan babatnya. Ditambah ada yang crunchy dari si peyeknya. Udah langsung aja. Tanpa basa-basi. Kita langsung. Ya. Kasih serundengnya juga. Kasih cabenya juga. Kita landingkan ke dalam. Waduh, gak sia-sia deh Audi bangun pagi hari buat cobain menu-menu di Pawon Kayu. Gudegnya manis, gurih, opor ayamnya lembut, kuah santannya berasa ditambah sama menu sego babat Maduranya. Beuh, itu serundeng rasanya gak mau lepas dari pikiran. Kira-kira bakal dapat penilaian apa ya dari Audi? Kalau menurut aku, Pawon Kayu di Bogor rasanya muah, 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 rating 5! Muah. Sobat makan, sekarang aku lagi di Jakarta, tepatnya di daerah Matraman, Jakarta Timur nih. Aku dapat rekomendasi bakmi, kata itu legend banget di sini nih. Ini dia nih, bakmi BBT. Aku juga penasaran banget kayak gimana sih rasanya. Apakah rasanya seenak itu, serating 5 itu? Samperin yuk. Sobat makan, yang namanya kuliner legend tuh pantang banget ya buat dilewatin. Apalagi kayak yang satu ini nih. Bisa dibilang comfort food ya warga plus 62 ya gak sih?
Yes, bakmi. Satu-satunya olahan mie yang bisa gantiin nasi sebagai makanan utama. Setuju dong? Cus deh, kita meluncur ke daerah Matraman bareng Firhan buat cobain salah satu bakmi legend sejak tahun 1973. Sobat makan nih. Di depan aku udah ada bakmi yang enak banget dan super legend. Terus juga aku pesen bakso pangsitnya aja kayak begini. Tuh. Dan di sini juga ada kayak bihun cuma dikasih bumbu bakmi gitu loh tuh. Sama tau nggak yang paling menarik dari tadi adalah ada pangsit gorengnya yang gede banget. Ini tuh mantep banget, lihat hampir semuka aku tau nggak? Kuahnya. Kuahnya itu yang light aja, yang gurih, medok. Medoknya di sini tuh kayak medok dari si kaldu-kalduan ya. Baru lihat bentukan kuahnya aja udah pasti bakmi di sini punya tipe yang asin gurih ya. Kuahnya bening dan juga gurih serta ada sedikit wangi dari campuran daun bawang. Cus deh icip ayam dan bakminya. Wangi banget. Jadi bakminya itu di sini kayak pakai ayamnya coklat ya, bukan tipikal bakmi yang ayamnya tuh putih iris-iris tuh. Kayak bakmi Jawa ya jatuhnya ya. Jadi kalau mau campurin harus kasih sedikit air biar dia agak basah gitu. Aku langsung mau cobain si bakminya dengan ayam-ayamannya ini. Tuh. Ayamnya manis, dagingnya berserat, dikasihnya nggak pelit, ketemu sama tekstur bakmi yang tipis dan garing. Duh, sedapnya bukan main. Selamat siang, Kak. Wah, Ini Cici bakso apa ini Cici? gorengnya. Bakso goreng. Iya. Aku mau nanya-nanya dong Ci dong. Boleh nggak sih? Kenapa? Ini tuh legend emang dari tahun berapa Ci? Oh ya, ini dari tahun 73. Mama yang bikin. 73, berarti Ya udah 50 tahun. 50 tahun. Sungkem lo kalau kalian sini sungkem nih. Kenapa dari tadi tuh aku namanya BBT? BBT itu bakmi bakso. Oh Apakah bukan, BBT itu singkatan dari Babatong. Babatong. Nama kakek saya. Berarti ini dari turun menurun dong Iya. semua. Dan semua yang di sini bikin semua. Ada pesan dari pabrik rumahannya. Oh, yang khusus. isi minyak. Khusus, jadi bakminya tanpa pengawet. Pantes enak banget Mbak Ci. Makasih. Terima kasih Ya, mari. banyak. Silakan dicoba ya. Aku lanjutin ya. Ya, Aku mari. cobain ini juga ya. Oke. Oh, jadi nama BBT itu diambil dari pemilik pertamanya yang saat ini sudah diteruskan ke generasi kedua. Wah, pantas aja ya pelanggan di sini tuh selalu loyal dan balik lagi. Cus deh, kita lanjut ngunyah. Kayaknya mantul banget nih kalau bakminya kita racik. Nah, tuh di sini tuh ya hati-hati ya kalau sambel di tempat bakmi itu biasanya dia sedikit asam. Sobat makan, nikmatnya. Oke, aku mau cobain dulu. Wah, jadi makin lengkap ya rasanya. Asin, gurih, ngaldu. Bah, nggak bisa tuh cuma sepiring aja ini mah. Next, kita cobain pangsit rebusnya. Aduh, kayaknya udah manggil-manggil buat minta dicobain tuh. Aku mau cobain si pangsitnya. Jadi pangsitnya itu, dia tuh pangsit rebus yang cukup tebel menurut aku ya tuh. Dalamnya tuh kriuk-kriuk, wangi, kecium aroma minyak wijennya. Dan sobat makan di sini tuh aku notice banget ada aroma sama ada asam-asam dari ada tongcai nih. Tuh, ini tuh kayak tongcai tuh kayak sawi yang diasinin gitu loh. Pantes aja itu kuah rasanya gurih. Ternyata ada tongcai di dalamnya. Next, kita coba satu menu yang nggak boleh dilewatin. Ini dia nih. Bihun rebus lengkap dengan pasangannya, pangsit. Di sini kalau kalian yang nggak suka makan mie nih, ada bihun. Bihunnya kayak gini. Tuh. Ini aku campurin antara bihun sama ayamnya tuh. Dia pakai bihun jagung, pinter. Jadi lembut gitu ya. Ini enak. Aku pertama kali si bakmi tapi pakai bihun. Mungkin kalau kalian lagi ketok mau ngurangi tepung, bisa nih cobain nih. Aduh, tapi sobat makan, yang dari tadi pengen banget aku cobain si pangsitnya yang segede muka ini loh. Tuh lihat,
isiannya kayak biasa ya, pangsitnya tuh kecil di tengah isiannya nih. Tapi bagian sayap-sayapnya ini nih, wah ini lebar banget tuh, lihat. Aku suka banget teksturnya. Teksturnya tuh si pangsit ini yang empuk, tapi empuknya tuh ada beberapa pangsit yang empuknya tuh empuk hancur, enggak. Ini masih ada bite-nya, masih ada garingnya, enak, asin, gurih tuh kerasa. Nah, ini nih menu pendamping yang juga jadi jagoannya di warung bakmi BBT. Ada bakso goreng. Warna gorengannya cantik bener ya. Cus deh, sikat. Aku mau cobain si bakso gorengnya nih. Luarnya tuh crispy, tapi dalamnya yang padat begini loh sobat makan. Wow, enak banget sobat makan. Luarnya crispy lembut, tapi dalamnya tuh tetap apa ya? Ada kenyal-kenyalnya. Ini enak banget. Kalau bakso goreng begini nih, dia tuh udah disediain si sausnya nih. Yang asam, segar, wangi bawang putihnya kerasa, sama cabai yang dipakai. Dia tuh karena di blender jadi satu, dimasak, agak sedikit manis, jadi pedesnya tuh masih berasa banget. Oh iya sobat makan, kalau sobat makan mau pesen ekstra bakso pangsit kuahnya juga bisa kok. Jadi makannya lebih puas deh. Aku pesen ini ekstra bakso pangsit yang segede mangkok gede gini nih. Aku mau makan pakai bihun Akhirnya terbukti sudah ya bahwa bakmi BBT rekomendasi temennya Firhan emang seenak itu. Gak nyesel dong terbang jauh ke Jakarta Timur buat cobain. Nah kalau udah gini penilaian dari Firhan apa ya? Kalian penasaran kan gimana sih nih penilaian aku tentang si bakmi BBT ini yang isiannya tuh macem-macem banget. Penasaran kan? Menurut aku, bakmi BBT di Matraman rasanya rating 5. Makan lagi. Sobat makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Caranya gampang, tinggal ambil HP kamu, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Nah, sekarang kamu udah bisa nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja melalui RCTI Plus. Yuk, scan sekarang ya. Halo sobat makan, geng rating 5 kali ini mau spill tempat makan soto ayam ambengan terenak yang ada di daerah Geraha Raya. Nama tempat makannya soto ayam ambengan Cak Di. Duh, saking enaknya Vina sampai pengen buat sendiri sotonya. Ciri khas dari soto ayam ambengan ini, sotonya tuh nggak pakai kol dan juga tomat. Dari kuahnya juga udah kelihatan sih kaldu banget. Makin penasaran kan kira-kira gimana sih rasanya? Cus, Vina cobain. Nah, sobat makan. Wah, Vina udah pesan semua makanan yang ada di sini beserta dengan topping-toppingnya nih Vina mau kasih tahu nih. Nah, sekarang Vina pesan soto ayam ambengan full topping. Wah. Oke. Dan Vina juga pesan ini nih isiannya. Ini ada rongkong namanya. Itu saluran telur ayam, terus ini ada ati ampla, terus ini ada kulit, dan ini ada telur muda. Oke, sekarang Vina mau nyobain kuahnya dulu ya. Jadi ini tuh memang rasanya itu
nggak kayak soto pada umumnya. Dan soto ayam ini tuh kental banget karena ada campuran koya di dalamnya tuh. Ini belum aku tambahin apa-apa dulu ya, karena memang rencananya aku mau nyobain aslinya dulu, tapi enak banget. Oke, sekarang aku mau nyobain sama mie-nya. Coba ya. Dari aroma kaldunya aja udah bikin perut langsung keroncongan. Tapi nih ya, emang tuh nggak lengkap rasanya kalau soto ambengan nggak pakai bihun. Bihunnya itu nyerap kuah soto sampai ke dalam-dalam. Jadi pas disendok, diseruput, auto meleleh di mulut. Bihunnya tuh lembut, nyampur sama si kuahnya ini yang benar-benar udah nyatu banget. Wah, mantap banget. Kita cobain sama ayamnya. Aku ngerti ini kenapa viral banget. Karena dari ayamnya sendiri tuh udah ada rasanya. Tuh. Dan ini juga isiannya udah banyak banget. Jadi makan satu porsi aja itu udah kenyang. Kenyang banget ini mah. Ini aku cobain ya. Ini aku makan sama ati amplaknya. Tuh. Ya. Rasa sotonya aja udah bikin pada melek. Apalagi kalau ada suwiran ayam yang empuk, terus disusul ati amplak yang gurih dan sedikit kenyal. Menambah sensasi baru di dalam setiap suapannya. Jadi perpaduan antara si kuahnya ini nyampur sama bihun, ayam, dan semua toppingnya itu nyatu banget. Dan rasanya tuh nggak amis. Biasanya kan kalau misalnya kita makan ati amplak gitu kan, itu masih ada aftertaste-nya yang kayak sedikit amis di tenggorokan ya atau di hidung ya. Ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar dia itu nggak ngerti gimana cara masaknya, nggak ada rasanya gitu. Jadi ya kalau makan aja kayak makan daging biasa. Mantep banget. Uniknya nih, di soto ayam ini ada topping unik yaitu rongkong saluran telur ayam. Jadi rongkong ini emang didominasi tulang dan sedikit daging. Tapi tuh rasanya nggak kalah enak loh sama topping yang lain. Oke, sekarang Vina mau nyobain rongkong. Nah, Vina tuh selama ini belum pernah nyobain rongkong nih. Sobat makan, kayak gimana sih rasanya? Wah, belum ada perbedaan. Oh gini rasanya. Wow, enak ya. Jadi, tau nggak? Ini rasanya tuh kayak telur ikan. Tapi ini bukan telur ikan, ini tuh kayak saluran telur ayam gitu. Wow, enak banget. Gak cuman itu aja loh, soto ayam ini juga ada topping uritan alias telur muda. Jarang banget nemu soto pakai isian uritan. Teksturnya khas, gurihnya nendang, apalagi kalau diseruput bareng kuah kaldunya. Auto bikin lagi. Nyobain telur mudanya ya. Cobain ya. Nggak ada amis sama sekali. Kalau misalnya aku potong nih ya. Tuh. Sempurna banget. Sobat makan lihat deh tuh. Makan soto emang paling enak tuh diracik kayak Vina gini nih. Kira-kira setelah diracik sama Vina, rasa sotonya gimana ya? Yuk kita tanya Vina. Hey. Aku tahu dari lihat aja ini pasti versi lebih enak ya. Wah, yang namanya soto ayam kalau nggak pakai jeruk itu kurang banget. Kayak ada yang hilang gitu. Nah, begitu aku masukin jeruk, di sini rasa acidity-nya itu tuh benar-benar nyampur ke dalam kerongkonganku. Wah, itu seger banget. Memang ya kalau makan soto tanpa nasi tuh kayak ada yang kurang gitu rasanya.
Karena nasi itu tuh bukan sekadar pendamping, tapi penentu kenikmatan terakhir. Bayangin kuah soto yang gurih, panas disiram ke nasi. Aduh, gak kuat. Jadi ya udah nasinya tuh sebagai pelengkapnya aja gitu. Ternyata rasa kentalnya itu kalau misalnya dipakai nasi itu nggak enak. Nah, ini nih biar makannya makin nendang, di soto ayam ambengan Cadi ini tuh juga ada emping yang memang cocok banget disandingin sama soto legendaris ini. Aku mau pakai ati amplaknya. Tuh. Nih, aku udah pakai si ati amplak, nasi sama isiannya dan segala macamnya sama si emping. Wah, harus pakai emping. Banget. Udah puas cobain soto yang rasanya masih sama enaknya dari 11 tahun yang lalu? Udah puas juga cobain semua topping-toppingnya? Sekarang giliran Vina kasih tahu nih, kira-kira penilaiannya gimana ya? Nah, Sobat Makan penasaran dong penilaian aku kayak gimana? Kalau menurut aku, soto ayam ambengan Cadi rasanya rating 5. Sobat Makan, wah panas banget nih ya. Sekarang tuh udah nggak perlu insecure lagi nih kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Caranya gampang banget, tinggal ambil HP kamu, scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Nah, sekarang kamu bisa nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja dan kapan aja melalui RCTI Plus. Yuk, scan sekarang ya. Sobat Makan, dikira Jakarta aja yang kotanya 24 jam. Bogor juga nggak mau kalah nih. Ada satu warung yang unik, jualannya adalah menu bebek goreng dipakein kuah kari. Udah gitu punya sambal yang super pedas dan bawang gorengnya juga pedas. Ada juga nih menu telur kuah kari yang rasanya tuh nggak bisa dicari dimanapun deh. Dan yang terakhir ada menu kangkung goreng nih yang hukumnya wajib banget dicoba. Ini dia nih, ayam bebek kari Dharma Wangsa yang ada di Jalan Dr. Semeru, di mana warung ini bukanya 24 jam dan jadi destinasi kuliner malam bagi warga Bogor yang mendadak lapar. Kapan lagi akan makan bebek tapi pakai kuah kari? Jadi ibarat tuh kayak makan dua hal menu berbeda tapi di dalam satu mangkok. Udah gitu aku bebas ngasih kuahnya seberapa banyak. Ini kita aduk-aduk dulu ya. Tuh. Kita kuahin nih di sini ya. Abis ini aku mau cobain ini tempe gorengnya. Ini pakai nasi sama katanya ada telur ceplok dipakein kuah kari juga. Ayo let's go. Kita kari sekarang juga. Itu lari ya. Ayo let's go. Di sini ada ayam, bebek, kari Dharma Wangsa. Eits, tapi kita bukan di daerah Dharma Wangsa, kita di daerah Bogor. Lihat dong. Ini nih ya, aku pesen bebek tapi dia dikuahi dengan kuah kari. Nah, biasanya kan kuah kari itu di martabak atau gula ya. Tapi ini pakai bebek. Terus aku juga pesen ini nih. Lucu deh, ini tempenya tuh kecil-kecil gitu nih Sobat Makan. Ini tempe, tuh mirip cempedak goreng ya. Tapi bukan. Ada juga ini daging oseng atau oseng daging. Ini dia dioseng-oseng, tapi kering sih, dia nggak oily banget ya. Terus ini ada kangkung goreng. Sekilas mata kayak jukut, tapi bukan, ini kangkung. Dan ini nih, sate-satean, ini ada usus. Dan terakhir, ini dong, ada telur kuah kari. Jadi ini telur mata sapi ya, tuh. Telur mata sapi tapi lagi-lagi dicemplungin ke kuah kari gitu. Tuh, jadinya kayak telur gulai ya jatuhnya ya.
Ini aku mau cobain dulu. Ini bebek kuah karinya ya. Coba kita mandiin dulu nih si bebeknya nih. Ya. Habis itu kita cobain dulu kuahnya. Baru coba kuahnya aja udah berasa karinya. Kuahnya itu light, cenderung ke encer, dan gurih santannya itu masih kerasa banget. Wah, ini sih cocok dimakan pas anget-anget. Menurut aku kuahnya ini bener-bener kayak gulai ya. Karinya nggak yang terlalu strong banget, nggak kayak kari-kari India gitu yang strong banget atau kari Palembang gitu. Santannya enak, creamy, nggak yang creamy banget, cuma nggak yang cair banget juga. Terus lebih condong ke arah asin, gurih dan pedas gitu. Kita coba kuahin di nasinya. Kita coba ambil nasinya. Kita cobain kalau nasi dengan kuah karinya aja tuh rasanya gimana. Wah, definisi comfort food sih. Makan pakai nasi polos aja udah enak banget. Apalagi kalau pakai daging bebeknya ya. Kuahnya tuh mirip sama tongseng, jadi kayak light gimana gitu rasa karinya menurut aku ya. Tapi coba kita pakai sekalian sama bebeknya. Ini sih kalau kita balik ya, ini bumbunya udah nempel banget nih, bumbu karinya nih. Ya ampun, walaupun crispy tapi pas dibelahnya ini loh, no effort sama sekali. Tuh, lembut. Wow. Tuh, langsung kita cobain aja lah ya, sobat makan. Kita uak-uak. Kita kasih cabenya juga. Kita landingkan ke mulut. Aduh, sampai nggak bisa berkata-kata deh. Daging bebeknya juga lembut banget karena pakai daging bebek muda. Udah gitu, gurihnya kulit bebek ketemu sama kuah kari, jadi kayak nyes gitu di mulut. Apalagi ditambah sama bawang goreng yang ada rasa pedes-pedesnya. Aduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kuah karinya sih sebenarnya nggak pedes sama sekali ya. Dia condongnya ke asin, gurih, creamy karena santannya. Tapi ini loh, sambal ininya loh yang nggak nahan loh. Sambal bebeknya itu pedesnya kayak menampar kita. Mantep banget apalagi makannya malam-malam gini. Jadi lagi ngantuk gitu kan, mata langsung auto melek. Kita kasih cabenya, sambalnya, kita landingkan ke dalam mulut. Tempe goreng di sini emang agak beda nih sobat makan. Dipotong kecil-kecil terus dilumurin bumbu tepung basah baru digoreng. Sekilas mirip ya kayak cempedak goreng. Tapi siapa sangka ya, justru yang kecil-kecil gini nih malah makin gurih kalau dimakan sama menu kuah. Tempenya beneran kriuk walaupun dia kecil tapi kecil-kecil cabai rawit ya. Malah ternyata potongan kecil ini makin kriuk. Makin enak gitu kayak one size bite gitu. Jadi kalau dimakan, hap langsung. Menu oseng daging ini juga nggak boleh dilewatin ya kalau lagi mampir ke sini. Potongannya tuh kecil-kecil, udah gitu dagingnya dimasak berbarengan dengan bumbu oseng. Dipakein api yang besar, bau smokinya tuh dapet. Tapi kalau soal rasa, Audi aja deh yang kasih tahu. Wow. Ini oseng dagingnya, perbawangannya itu berasa banget. Aku suka cara dia ngosengnya. Jadi sampai bawangnya tuh sampai layu, sampai caramelize, sampai ada rasa manis-manisnya tuh ya. Sekarang aku juga jadi makin penasaran nih sama si telur kuah karinya ini nih. Di tengah-tengah ya udah ada bawang goreng yang banyak banget ekstra ini. Ini telur mata sapi biasa ya. Tuh. Tapi dia bikin inovasi dicemplungin ke kuah kari. Jadi seperti kayak telur gulai jatuhnya. Kita makan, kita landingkan ke dalam mulut.
Wow, ternyata telur mata sapi diinovasi dengan mandiin sama kuah karinya tuh enak loh. Walaupun nggak sepenuhnya kuah karinya ini nyeresep ke telurnya ya, cuma cukup oke dan cukup bikin rasanya tuh nggak plain gitu. Kalau misalnya telur biasa kan mata sapi ya udah gitu telur aja, rasanya paling asin karena garam aja gitu plain. Nah tapi kalau ini karena ditambahin kuah kari jadi kayak ada rasa sedikit-sedikit kuahnya tuh yang nempel di telurnya ini. Sobat makan, jadi overallnya ini quick review dari aku. Aku suka bebeknya itu nggak bau, nggak alot, dan nggak susah gitu di congkelnya dari si tulangnya ini. Overall bebeknya enak, nggak alot, gede-gede bebeknya, dan lembut banget tuh lihat bebeknya. Wow, bebek goreng dipakein kuah kari, ternyata rasanya nggak main-main. Bikin lidah bergoyang, nggak mau berhenti. Audi aja sampai kalap tahu pesen menu banyak tuh, lihat deh. Kira-kira apa ya penilaian dari Audi? Oh, overall enak, tempe juga oke, kulit ayam oke, kangkung goreng oke, usus oke. Semuanya oke, ini sih fix ya jadi tempat nongkrong anak-anak muda ya kan. Karena secara 24 jam buka, ada menu bebeknya, nongkrong di sini kenyang, harga murah, meriah, merakyat 3M sayang. Jadi kalau menurut aku nih, ayam bebek kari Dharma Wangsa di Bogor enaknya real. Wah. Halo Sobat Makan. Siapa nih Sobat Makan pecinta pedas dan nikmat? Buruan langsung merapat. Karena kali ini Firhan tuh lagi main ke daerah Matraman, Jakarta Timur. Dan mau cobain makanan unik dengan bumbu bakar madu dan sambal gami super pedas. Nama warungnya adalah Dedahar. Semua bahan makanan di sini berkualitas loh. Dan potongannya juga gede-gede. Jadi gak bakalan rugi deh kalau mampir ke warung ini. Udah gak sabar nih pengen cobain bumbu bakar madunya. Kira-kira Firhan pesen apa aja ya? Aduh sobat makan, lapar banget. Ini harum banget sobat makan. Aku tuh lagi di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Dedahar. Walaupun dia katanya ayam bakar sambal gami, tapi aku di sini tuh gak mau pesen ayamnya. Ada bebek yang rasanya itu enak banget, dimedok, dibakar. Aku kepo kayak apa, langsung kita samperin yuk. Lapar. Sobat makan yang jarang juga ditemuin di Jakarta ini, kita bebas ngambil nasinya. Nah jadi ini nasinya tuh, kita mau ngambil nasi secukupnya aja ya. Ini nasinya nasi putih. Oke. Sama aku juga udah minta si bebeknya itu kayak dibakar, yang pakai bumbu, terus juga ada lele, ada iga, ada pokoknya lapar kita makan. Yuk. Wah, sobat makan. Ini nih bebek yang aku omongin tadi, ini mantep banget. Lihat dong di depan aku nih, aku udah mesen bebek yang dibakar madu gini dengan bumbu yang medok. Terus juga ada iga, terus juga ada lele bakar. Pesen si telur yang crispy gini tuh, lihat. Dia ada sambal gami, tuh. Dan ini aku langsung mau cobain si bebeknya ya tanpa basa-basi. Kita langsung aja. Oh my god. Setelah aku cobain ya, ternyata walaupun dia namanya itu bebek bakar madu, tapi bukan yang cuma manis doang rasanya. Dia tuh ada pedes-pedesnya, bumbunya itu loh medok. Sekilas menurut aku ya, ini tuh kayak 90% hampir mirip ayam kalasan, cuma versi yang pedes sedikit, medok bumbunya yang mantep. Tuh. Pecinta bebek, mana suaranya? Tuh kan, dijamin gak nyesel deh kalau Sobat Makan mampir ke sini.
Bumbu bakar madunya tuh mendok banget. Apalagi kalau dipasangkan sama sambal gami yang super pedas ini. Nafsu makan makin bertambah deh. Aku langsung mau campurin sama si sambal gaminya. Nih, bebeknya sama sambal gami. Tuh. Sambal gaminya itu mending ngejeletet atau kayak cetar gitu, kayak makan. Saking dia pedesnya, tapi pedes di sini tuh pedes yang mantap. Kalau kalian suka pedes, wah ini pasti kalian bakal jatuh cinta nih. Tuh lihat dong, bebeknya bener-bener tebel. Si bumbu itu bisa meresap ke sela-selanya tuh. Jadi kalau kita buka perhelai dari daging ini kelihatan tuh pada meresap. Ini dia marinasinya pintar, bagus. Selain terkenal dengan bumbu bakar madu, warung ini tuh juga terkenal dengan iga gorengnya yang super crunchy. Nah, crunchy-nya ini karena iganya tuh diungkep dengan bumbu dapur. Jadi udah ngeresep deh di iganya. Terus tadi aku juga pesen si iga. Kalau dilihat kayak nggak ada bumbunya, nggak ada apa, kayak pucet gini. Ini rasanya wah mantep tau nggak? Lihat tuh iganya. Mantep banget. Iganya tuh bener-bener kayak basic aja digoreng, tapi tuh termarinasinya dengan sempurna gitu. Emang dia tuh temen makan si sambal ini cocok banget menurut aku ya. Tuh kita kasih sambal gaminya. Wow. Ini bener-bener kayak nikmat. Aku juga tadi pesan si telur barendo ini atau telur crispy-nya, lihat. Cakep banget, tuh lihat telurnya. Tekstur telurnya tuh lihat. Nah. Telurnya tuh kegoreng sempurna, harum. Kalau kalian suka goreng telur, bagian crispy-crispy pinggirnya, ini tuh bedanya semuanya tuh crispy, yang harum kegoreng. Dia juga taruh potongan cabai di dalamnya. Jadi tuh ngasih sensasi kayak pedes-pedes gitu loh. Biar makannya makin nikmat, emang paling cocok kalau iga goreng ini dipakein sambal. Rasanya jos, bikin keringet gobios. Gak cuma itu aja, di sini tuh ya ada juga telur barendo yang gurih banget. Ini ya, enaknya kita gabungin semuanya biar dia tuh menyatu gitu ya. Ada telur, terus juga bebek, sambal, dagingnya, terus kita uak-uak gini nih. Kalau digabungin rasanya itu bukannya saling bertabrakan, tapi saling apa ya, saling melengkapi gitu ya. Ada wangi dagingnya, wangi bebek dari bumbunya, telurnya crispy, ketemu sambal, bener-bener nikmat banget. Apalagi kalau dicobain sama lele bakar bumbu madunya. Nah, lelenya ini tuh dibumbuin dulu biar ngilangin bau lumpurnya. Jangan lupa juga, aku di sini pesan lele, tapi di sini dibakar pakai bumbu yang sama kayak bebek tuh. Jadi lelenya udah dimarinasi, terus sama dia diolesin bumbunya, bumbu bakar madu tuh. Jadi seperti ini. Lelenya bener-bener kayak nggak bau tanah, nggak bau lumpur, wangi. Ini baru namanya makan. Kalian jangan pernah menyepelekan lele dimasak beginian. Ini lele tuh bener-bener nyerep banget tuh lele. Karena dia digoreng kering, ketemu bumbu yang basah. Jadi kan lembek tuh. Nah dari lembeknya itu, dia tuh nyerep semua kecap-kecapan. Jadi enak banget. Udah puas cobain semua menu di Dedahar, mulai dari bebek bumbu bakar madunya yang super tasty banget, sampai cah toge yang dijamin bikin ketagihan. Tapi kalau kalian belum pernah kesini, pasti kepo kan penilaian aku gimana sih sama Dedahar yang ada di Jaktim ini. Sekarang giliran Firhan nih yang kasih tahu penilaiannya. Kira-kira gimana sih?
menurut aku dedahar di Jaktim ini rasanya muah 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 muah. Rating 5. Wih.